lagi kami ucapkan selamat datang kepada beliau Haji Roma Irama, Raja Dangdut Indonesia, di panggung kehormatan halaman Senior Akademika Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syafa'atul Fathratani di bawah naungan Abah Romo Kiai Haji Muhammad Kushairi Aboron Al-Qadiri SIPD beserta Ummul Mahad Ibu Nyai Siti Marfu'ah SPD. Ya, saya panggil istri saya untuk maju ke depan. Monggo, dengan Ibu Nyai, Ibu Nyai Imam Barizi dan Ibu Nyai Masluk Ar-Rabi. Tunggu. Bapak Ibu rahimakumullah, para kiai, para ulama semuanya. Pada hari ini dengan mengucapkan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, tasyakuran harlah ke-17 Pondok Pesantren Syafa'atul Tulab secara simbolis diresmikan. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Bumi yang gersang akan membuat tanaman layu dan mati. Maka kucuran air hujanlah yang akan menyegarkan bahkan menumbuhkan kembali tanaman yang telah mati. Begitu pula hati ini sebagai pemandu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan terasa gersang bila tanpa adanya siraman rohani. Untuk itu, marilah kita simak dan dengarkan bersama tausiah agama
yang akan disampaikan oleh The King of Indonesian Dangdut Singer, Haji Rhoma Irama. Beliau adalah musisi sekaligus artis ibu kota Jakarta yang mana masih populer hingga saat ini. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin tayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والأجم فصلى الله على سيدنا محمد. Para pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, kemudian Banser, bapak-bapak dari PWNU Sumatera Selatan, juga Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, organ ilir atau Sumatera Selatan yang kita banggakan. Saya ingin menyapa Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Kemudian saya ingin tanya, ini segini banyak orang, ada nggak fansnya Rhoma Irama? Alhamdulillah. Ada nggak fansnya Soneta? Alhamdulillah. Fans Rhoma and Soneta disingkat Forsa. Fans of Rhoma and Soneta, Forsa. Forsa ini ada dua kelompok. Ada struktural yang berseragam dan terikat dengan aturan organisasi 4B. Beriman, bertakwa, berakhlakul karimah dan berloyalitas. Yang kedua non struktural yang tidak berseragam. Yang tadi angkat tangan saya. Itu pun Forsa, fans of Rhoma and Soneta, non struktural. Oke, kalau saya bilang Forsa, tolong jawab keren, bisa? Forsa, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Forsa. Alhamdulillah, pesantren Syafa'atul Thulab berusia 17 tahun. Ini bukan masalah kecil, satu perjuangan yang luar biasa. Pada hakikatnya ulang tahun itu entah ulang tahun pribadi, ulang tahun organisasi, ulang tahun bangsa Indonesia 17 Agustus, ulang tahun pesantren, ulang tahun apapun, pada dasarnya adalah momentum untuk mengadakan evaluasi, momentum untuk mengadakan muhasabah. Apakah kualitas kita tahun ini lebih baik dari kemarin? Nabi, astagfirullahaladzim, sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah bersabda begini,
Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Pertama itu, hitunglah dirimu sebelum nanti kamu dihitung di akhirat pada hari kiamat. Dan qala beliau lagi, man kana yaumuhu khairum min amsih fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa khasir, wa man kana yaumuhu syarrum min amsih fahuwa halik. Artinya, barang siapa yang kualitas amal ibadahnya, kalau pesantren ini kualitas pendidikannya, kualitas pemeliharaannya dan sebagainya lebih baik dari tahun kemarin, maka pesantren ini pesantren yang beruntung. Amin. Amin. Tapi kalau kualitas amal ibadah kita tahun ini sama saja dengan kemarin, kita sudah termasuk orang-orang yang merugi. Bayangkan Bu, 1 tahun itu berapa hari? Woi, berapa hari setahun? Oke, 365 hari. Kalau tahun ini kualitas kita sama tahun kemarin nggak nambah ilmunya, nggak nambah baik akhlaknya, maka kita telah menyia-nyiakan 365 hari itu. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu orang merugi karena tidak memanfaatkan waktu yang sangat berharga itu. Kenapa nggih? Dan yang lebih tragis lagi, wa man kana yaumuhu syarram min amsih fahuwa halik. Barang siapa yang amal ibadahnya lebih buruk dari tahun kemarin, maka ini orang yang celaka. Na'udzubillahi min. Kita lihat ada pembangunan baru. Weh, ini ladang amal jariah ini. Betul nggak? Betul nggak? Ini ladang amal jariah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, apabila mati seorang anak Adam, maka putuslah amalnya. Artinya dia tidak bisa berbuat lagi kecuali dari 3 hal. Yang pertama, amal jariah, derma yang mengalir. Nih, ada ladang amal jariah. Misalnya ibu nyimpan di sini sebuah paku, meninggal. Ini pesantren digunakan untuk belajar ibadah dan sebagainya. Sebuah paku itu nanti bonusnya akan datang ke alam barzakh. Padahal cuma 1 paku, apalagi 1000 paku, apalagi 1 ton semen. Amin Allahumma. Manfaatkan ini. Yang kedua, anak-anak yang saleh yang berdoa untuk orang tuanya. Ibu bapak telah sangat benar menyekolahkan anak di pesantren. Kenapa? Karena zaman sekarang ini Bu, Masya Allah, ngeri sekali lihat generasi Gen Z ini. Generasi Alpha. Saya banyak melihat di media-media sosial, sudah banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan seks. Bahkan ada sebagian sudah menjadi tidak percaya sama Tuhan, ateis. Kenapa? Karena era globalisasi, era modernisasi biasanya diikuti oleh sekularisasi kalau tidak berbasis agama. Jadi di pesantren ini kita mendapatkan ilmu agama, mendapatkan ilmu dunia. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita,
Wa man kana yuridul hatsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa man kana yuridul hartha akhirah nazid lahu fi harthi. Barang siapa manusia yang berorientasi kepada dunia, bangun tidur mikirin dunia, mau tidur mikirin dunia saja orientasinya, maka apa kata Allah? Aku berikan dunia, tapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Tapi sebaliknya, barang saya berorientasi kepada akhirat, bercita-cita kepada akhirat, membuat program yang benar untuk bahagia di akhirat, maka aku akan tambahkan kejayaannya di dunia. Amin Allahumma. Man kana yuridul hatsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa man kana yuridul hartha akhirah nazid lahu. Barang siapa yang berorientasi kepada akhirat, maka Allah akan tambahkan juga. Lihat kayak kiai kita ini, Kiai Muhammad Abrar, ya, berorientasi kepada dunia, bercita-cita untuk kejayaan akhirat, hanya diberikan dunia yang begini megah. Amin Allahumma. Nah pemirsa, pemirsa nggak di televisi Pak ini. Hadirin wal hadirat, jadi bersyukur ibu-ibu menempatkan anak-anak ibu pada pendidikan sistem pesantren ini, karena di sini mereka akan mendapat pengetahuan sains and teknologi, betul, juga akan mendapatkan ilmu-ilmu agama. Saya pernah mengatakan kepada semua anak-anak, jadilah apapun tetapi berbasis kepada iman dan takwa. Mau jadi apapun, berbasislah kepada iman dan takwa. Sampai saya bikin lagu dulu tuh. Hayo generasi muda, putra putri bangsa, singkirkanlah selimutmu, bangun dan bangkitlah, bersihkanlah pakaianmu, pandanglah ke muka. Tegaknya agama ada di tanganmu, masa depan bangsa ada di pundakmu. Tonggak-tonggak tua butuh tunas baru. Coba renungkan itu. Jadi pelajar, jadilah pelajar yang takwa. Jadi pejabat, jadilah pejabat yang takwa. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang takwa. Jadi seniman, jadi di sini ada seniman nggak? Jadilah seniman yang takwa. Menjadi banser, jadilah banser yang bertakwa. Jadi PWI, jadilah PWI yang bertakwa. Jadi apapun, jadilah apapun yang selalu bertakwa. Bam 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 baram bam. Boleh minum? Sunnahnya duduk, tapi izin berdiri ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Capailah dengan apa aku berikan kepada kamu negeri akhirat. Apa yang diberikan Allah kepada kita? Umur yang panjang, kesehatan, jabatan, harta, keluarga. Jadikan semua itu untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan lupakan kebahagiaanmu di dunia, ya. Zikir harus, sholat wajib, puasa wajib, tapi jangan juga lupa nyanyi-nyanyi, begadang jangan begadang.
Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan kebahagiaanmu di dunia. Oke? Jadi orientasikan akhirat. Targetkan surga. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya mati kepingin masuk surga. Target. Ini perintah Allah. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini harus jadi obsesi, harus jadi last destination. Last destination saya ke surga, bukan ke neraka. Na'udzubillahi min. Oleh karena itu, cara-cara menuju surga Allah sudah jelaskan secara gamblang dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga cara-cara masuk neraka. Ada yang mau masuk neraka? Nggak apa-apa, boleh. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah itu demokratis. Barang siapa yang mau beriman silakan. Barang siapa yang mau kafir silakan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena telah jelas yang lurus dan yang sesat, yang baik dan yang buruk, yang salah dan yang benar. Jadi nggak perlu dipaksa agama itu. Oleh karena itu, mari jalani hidup ini dalam berbagai kapasitas kita dengan orientasi kepada akhirat, bahagia di akhirat dan bahagia di dunia. Amin Allahumma amin. Saya dengar di sini ada mempelai ya, 4 pasang. Ini kawin masal kayak. Di sini ada, coba berdiri mempelainya, mana mempelainya? Oh, masya Allah, masya Allah, masya Allah, mabruk, mabruk. Pengantin pasangan pertama siapa namanya? Haji Umar sama Anissa. Halo Mar. Mabruk Mar. Yang kedua siapa ya? Yodia Pratama sama istrinya Titi Puspita Sari. Wow, yang mana cak? Angkat tangan. Yeah, tepuk tangan. Yang ketiga Novi Iskandar sama Rahayu. Mohon angkat tangan pengantin. Masya Allah, masya Allah. Yang keempat Jamaluddin Nugraha bersama Istiqamah. Masya Allah. Sudah menikah? Tadi malam sudah dites? Udah halal ya? Masya Allah, tabarakallah. Bahagianya kamu. Kalau kita lihat tampang-tampangnya berseri-seri semua. Subhanallah. Ini mengenai pernikahan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Salah satu tanda kebesaran Allah, diciptakannya jodoh-jodoh dari jenismu sendiri untuk hidup bahagia. Nah ini jangan salah paham ini, kaum LGBT, tahu nggak LGBT? Lesbian, gay, transgender, itu dia bilang, oh kita jadi gay ini kok ada di Quran. Kita jadi lesbian ada di Quran kok. Dia pakai ayat itu tuh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tanda kebesaran Allah diantaranya dijadikannya dari jenismu sendiri jodoh-jodoh. Dari jenismu sendiri ini bukan satu jenis laki-laki dan laki-laki, bukan.
Jadi jenismu artinya jadi jenis manusia. Paham? Jadi nggak ada yang dijodohkan kamu kawin sama jin, nggak boleh. Kamu kawin sama malaikat, nggak bisa. Sama binatang, nggak boleh. Ditetapkan manusia sama manusia, laki dan perempuan. Nah, untuk keempat pengantin ini, halo, Anda menyimak ya baik-baik ya. Ini kursus gratis nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Untuk mempelai-mempelai ini Allah berikan modal dasar yang besar buat kamu. Aku jadikan di dalam dada kalian rasa cinta dan kasih sayang. Ada enggak cintanya? Kasih sayang ada? Apa itu cinta? Love. Love artinya yang lebih dekat kepada masalah tempat tidur. Itu love. Kasih sayang, rahmah itu humanity, kemanusiaan. Jadi Allah memberikan modal dua ini. Rasa cinta, sex oriented, dan humanity, rasa kemanusiaan. Kalau ada orang cinta, saling cinta, itu modal yang kuat. Ditambah lagi dengan modal humanity, kemanusiaan. Ini yang membuat rumah tangga itu menjadi kokoh. Tapi kebanyakan orang, Bu, kita dengar di media sosial, hari ini nikah besar-besaran, pesta miliar-miliaran, 3 bulan bubar. Pernah dengar begitu? Pernah dengar enggak? Para pengantin pernah dengar enggak? Di TV kan banyak tuh. Nikah besar-besaran. Waduh, gede-gedean. 3 bulan bubar. Pernah dengar enggak? Mau enggak kayak gitu? Kenapa seperti itu? Nah, ini. Cinta itu seperti iman, dia abstrak. Kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, fluktuatif. Begitu juga cinta. Cinta ini juga bisa bertambah, bisa berkurang. Oke? Jadi konsep kelanggengan rumah tangga adalah bagaimana cara kita memelihara, menjaga cinta itu jangan sampai berkurang. Nah, untuk itu agar tidak berkurang makin bertambah, maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala caranya. Yaitu kedua belah pihak harus masing-masing melakukan apa perintah Allah sesuai dengan kedudukannya, apa sebagai suami atau sebagai istri. Oke? Di dalam terminologi Islam ini, Bu, Pak, itu suami dan istri kalau di agama lain itu sama tinggi, sama rendah, sama hak, sama kewajiban. Tapi dalam terminologi Islam, suami dan istri tidak sama haknya, tidak sama kewajibannya. Kewajiban suami menjadi hak istri, kewajiban istri menjadi hak suami. Jadi crossing right, crossing obligation. Jadi hak silang dan kewajiban silang. Kewajiban suami menjadi hak istri, kewajiban istri menjadi hak suami. Kalau ini kita lakukan, insya Allah panjang jodoh. Kayak Roma Irama dan Rika Rahim. Udah 38 tahun Roma dan Rika Rahim. Kenapa kita pakai itu? Ya, perintah Allah begitu. Lalu apa tugas laki-laki? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu memimpin perempuan, memimpin rumah tangga, pemimpin. Ini harus disepakati lu nih sama istri-istri ini. Setuju nggak kalau suami Anda pemimpin Anda? Oi. Halo, manten. Kenapa suami harus jadi pemimpin? Bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena laki-laki dilebihkan secara psikis dan fisik
daripada perempuan. Contoh, perempuan itu diciptakan Bu dari unsur laki-laki. Wa khalaqa minha zaujaha. Aku ciptakan Hawa dari unsur Adam. Ini yang pertama. Alasan pertama. Yang kedua, halo suami, lihat sini. Wa bima anfaqu min amwalihim. Nah ini kewajiban suami yang menjadi hak istri, yaitu suami harus memberikan nafkah lahir dan batin. Jadi nanti para pengantin wanita, rumah dari suami, mobil dari suami, pesawat terbang dari suami, belanja harian dari suami. Itu kewajiban suami menjadi hak istri. Lalu apa kewajiban istri yang menjadi hak suami? Maka kewajiban istri harus menjadi istri salehah. Paham istri salehah? Saya mau tanya, di sini ada istri salehah enggak? Istri salehah tahu enggak hadiahnya? Kata Nabi SAW, qila hadkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Istri salehah itu hadiahnya nanti kalau mati dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Yang kedua, istri salehah nanti dibangkitkan di akhirat lebih cantik dari bidadari. Wow. Karena Allah Subhanahu berfirman, "Nahnu qaddarna bainakum maut wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum manusiakum fi ma la ta'lamun." Aku yang menentukan kematian di antara manusia, kata Allah, dan aku tidak bisa dikalahkan, dan aku akan mengganti orang-orang yang mati dengan orang yang baru. Mati dilahirkan yang baru, dan akan merubah wajah-wajahmu nanti di akhirat dalam bentuk yang belum kamu ketahui. Tentunya sesuai dengan amal ibadah kita di dunia. Walaupun di dunia ini cantik tampan kayak bintang film Hollywood, tapi kalau tidak pernah ibadah kepada Allah, nanti pada hari akhirat dibangkitkan dengan wajah babi dan monyet dan anjing. Na'udzubillahi min. Tapi sebaliknya, walaupun di dunia diciptakan jelek, pendek, pesek, bengek, tapi kau rajin ibadah kepada Allah, nanti dibangkitkan di surganya Allah jauh lebih tampan, jauh lebih cantik dari bintang-bintang film dunia, dan khususnya istri salehah akan dibangkitkan lebih cantik dari bidadari. Amin. Amin. Pengantin perempuan, sanggup nggak jadi istri salehah? Sanggup nggak? Coba yang merasa istri salehah angkat tangan. Yang mana yang merasa salehah coba angkat tangan. Siji loro telu papat, cuma 5 orang. Tadi kan hadiahnya keren banget tuh. Dipersilakan masuk surga yang mana saja. Nanti dibangkitkan muda lagi, lebih cantik dari bidadari. Hebat nggak? Syaratnya 5 istri salah itu. Pertama, idza sholatil mar'atu khamsaha, sholat 5 waktu. Bisa? Sanggup? Yang kedua, wasomat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Sanggup? Yang ketiga ada idza nazarta ilaiha saratka. Kalau dipandang oleh suami, suami merasa senang, indah lahir batin. Di hadapan suami nggak tampil sembarangan, selalu tampil rapi. Apalagi biasanya nih ibu-ibu nih masih muda, masih pengantin baru kayak beliau-beliau ini, sebulan seminggu masih tampil rapi depan suami, pakai sembarangan. Isi salah itu idza nazarta ilaiha saratka, enak dipandang penampilannya, enak dipandang akhlaknya bagus, nggak nyebelin, tuh nggak? Ini yang ketiga. Yang keempat, wa in amartaha ata'atka, kalau diperintah oleh suami dia nurut. Sanggup?
Nyanggup. Nggih. Padahal kamu yang merintah suaminya. Yang kelima, wa in ghibta anha hafizat kaimanika wa nafsiha. Kalau suaminya tidak berada di sisinya, dia pandai menjaga kehormatannya, pandai menjaga hartanya. Inilah istri salehah, cirinya 5. Kalau Anda salehah nanti, masya Allah, di akhirat nanti luar biasa. Suami-suami kamu nih nggak bakal demen sama bidadari, karena bidadari kalah cantiknya sama istrimu ini. Amin. Amin. Amin.